Shalom saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari dalam kerendahan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami sangat merindukan sapaan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Baharuilah hati dan pemikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh kami pahami dengan baik, dan dengan tuntunan Roh Kudus kami ditolong di dalam melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Markus pasal 1 ayat 3-4. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, renungan pagi edisi 12 Desember 2020, PK terhadap suara Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia sekarang terlalu banyak suara yang bisa kita dengar, yang bisa kita turuti, dan bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kalau kita tidak peka, maka kita bisa terjebak dengan suara-suara yang bisa saja kedengarannya sangat indah, namun mungkin suara itu bisa menjadi suara yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Namun bisa saja ada suara yang tidak enak kita dengar karena bisa menyentuh rasa aman kita, bisa mengusik kenyamanan kita dalam melakukan dosa, kemudian kita memalingkan pendengaran kita daripadanya. Padahal itu mungkin suara yang membawa kita kepada jalan yang benar. Karena itu saudara-saudara, bahwa memang sangat dibutuhkan kepekaan kita. Saudara-saudaraku, tempat Yohanes adalah di padang gurun, jauh dari kebisingan dan ada di dalam kesunyian. Dari situlah justru terdengar suara yang dibutuhkan orang, bukan yang diinginkan saja. Suara yang mengajak orang berbalik kepada Allah. Ayat 4. Suara dari kesunyian, itulah suara kebenaran. Dalam kenyataannya, kebenaran memang sering berseru-seru di padang sunyi. Mengapa? Sebab di tengah dunia yang bising, orang tidak memberi tempat baginya. Manusia hanya mau mendengar suara yang memuaskan telinganya. Bisa dibandingkan dengan 2 Timotius 4 ayat 3. Saudara-saudaraku, melalui masa-masa Advent dan sosok Yohanes Pembaptis, kita diingatkan untuk mengasah pendengaran kita, bukan memanjakannya. Jangan jadikan mendengar sebagai tindakan konsumtif. Mendengar adalah tindakan edukatif untuk belajar. Kebenaran tak selalu nyaman di telinga, namun kita sangat memerlukannya. Karena itu saudara-saudara, biarlah di tengah dunia ingar-bingar, telinga kita tetap peka mendengarkan suara Tuhan, suara kebenaran, suara yang menghidupkan kita. Saudaraku, untuk mendengar apa yang benar sangat diperlukan kerendahan hati dan kesediaan untuk belajar. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Ini bisa kita lakukan jika kita hidup dalam pertobatan yang sungguh. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Kami diajar oleh Tuhan bahwa di tengah dunia yang semakin modern ini, ada begitu banyak suara yang bisa kami dengarkan dan bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memiliki kepekaan, supaya yang kami dengar itu
Dan yang kami lakukan itu adalah suara Tuhan, suara yang menghidupkan, meskipun kadang tidak nyaman kami dengarkan, tetapi di dalamnya ada kehidupan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami semakin peka terhadap suara Tuhan. Pimpin kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.